Selamat sore semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Para jemaat sekalian, mari kita mulai kebaktian hari ini. Dengan penuh sukacita mari kita katakan, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami
serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Di luar apapun itu, Tuhan Yesus selalu beserta kita dan selalu menyertai kita. Mari kita dengan penuh semangat kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan lebih semangat lagi mari kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum ke-9 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Saya ulangi, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui
kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Para jemaat semuanya, mungkin dalam minggu ini begitu banyak kejadian yang sudah terjadi dalam hidup kita, baik yang senang maupun sedih. Sekarang adalah saatnya kita untuk meminta pengampunan. Mari kita menyungguhkan hati kita, kita nyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan lebih sungguh-sungguh mari kita katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sangat bersyukur, kembali lagi saya sangat mengajak para jemaat semua untuk bersyukur dan bersyukur. Karena kita memiliki Tuhan yang sanggup menemani kita di tengah badai dan topan dunia. Mari kita katakan di badai topan dunia. Kita instrumen dulu, maaf, kita instrumen dulu baru masuk dalam anugerah, berita anugerah. Kita masuk musik dulu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita kita katakan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Kita membuka Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13.
Kita boleh buka dari elektronik Alkitab. Sudah semua? Marilah kita mendengar, kita akan membacanya secara bergantian ya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita membaca secara bergantian, saya yang mulai dengan ayat pertama. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita bersama-sama, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, dengan sungguh-sungguh kita akan mengakui iman rasuli kita. Kita katakan, ku heran Allah mau memberi. Rahmatnya
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar beberapa warta jemaat yang perlu kita cermati untuk minggu ini. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan topik di Patimbul Debata Doakan Adangol. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan menegakkan orang yang hina. Poin 4, persembahan. Pada Minggu 18 September hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop, 1 amplop untuk huria pembangunan kantor pusat, dan 1 amplop untuk bantuan dana pengadaan keyboard dan sound system gereja PKPE Malakoni Resort HKBP PKPE Pulau Enggano. Poin 5 yaitu bagian B. Pada hari Minggu tanggal 25 September, setelah kebaktian pukul 11, gereja kita melayankan kebaktian penghiburan kepada keluarga T. Simatupang Baru Lumban Tobing almarhum, alamat Jalan Kebon Kembang, Bandung, Sektor Dago, atas meninggalnya Ibu Betty Boru Lumban Tobing beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja kita. C. Keluarga S. Siregar Boru Tobing, pada hari Minggu tanggal 25 September setelah kebaktian pukul 11, gereja kita tetap melayankan penghiburan kepada keluarga S. Siregar Boru Tobing, alamat Setra Dago Timur, atas meninggalnya ibu dari Bapak S. Siregar beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di Komplek Setra Dago Timur nomor 23 Bandung. Poin 8, saya hanya menghimbau saja bahwa gereja kita setiap Kamis jam 8 membawakan renungan di Simeon, renungan Simeon di Radio Maestro Bandung. Anak-anak kami khususnya pemuda di sini, Amang Inang, dapat mengikutinya dari rumah. Kalau perlu dibikin poin untuk alarm supaya mengikutinya jam 8 malam setiap hari Kamis. Poin 10, pendalaman Alkitab Reformanda Production. Pada hari Senin 19 September besok ya, pukul 18.00 akan dilaksanakan pendalaman Alkitab Reformanda Production yang dipimpin oleh Bamang Pendeta Vandalen Gultom. Seluruh anggota Reformanda Production diwajibkan untuk mengikutinya. Poin 11, berita dari PPD Distrik 18 Jabar Tengdi. Pada hari Rabu 21 September 2022 pukul 9 akan dilaksanakan pertanyaan gabungan Inahana PPD Distrik 18 Jabar Tengdi di HKBP Resort Subang. Pengumuman Inahana kita turut mengikutinya yang akan dipimpin oleh Pendeta Burhan Sianturi dan Pendeta Vandalen Gultom. Poin 15, Pesta Huria 2022. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 kita akan melaksanakan Pesta Huria. Panitia Pesta Huria tahun 2022 adalah dari seksi AMA. Poin 19, ucapan selamat ulang tahun. Ada yang berulang tahun di dalam minggu kemarin dari tanggal 12 sampai 18 September? Adakah yang berulang tahun di antara kita yang hadir di sini? Kami mohon berdiri kalau ada.
atau mungkin mengikuti secara live streaming di rumah, para Haladoha KBP Bandung Reforma dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 12 sampai 18 September. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selamat berulang tahun di bulan September tanggal 12 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati. Berita keuangan. Dalam 1 minggu ini gereja kita telah menerima pemasukan sebesar untuk huria sebesar Rp21.544.150, untuk pembangunan 850.900, untuk kantor pusat Rp3.178.950, dan lain-lain Rp6.060.000. Demikian warta jemaat untuk kita. Kita masuk ke dalam bernyanyi Saatku Menyembahmu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan saatku menyembahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin.
Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita itu dari Mazmur pasal 113 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sangat sulit bagi pemazmur melukiskan kesiapaan Tuhan. Siapakah sebenarnya Tuhan itu di dalam hidup ini? Maka pemazmur mencoba merangkai kata-kata yang mampu dia ungkapkan. Karena sangat dahsyat dan luar biasa. Dia sebenarnya tidak mampu mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap Tuhan melalui bahasa yang sangat terbatas. Sehingga hanya sebatas kemampuannya dia mengajak seluruh orang supaya memuji Tuhan. Para hamba-hamba yang melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan diajak memuji Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh itu juga diajak memuji Tuhan, memasyhurkan nama Tuhan. Sebenarnya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika manusia tidak menguduskan nama Tuhan itu adalah kudus adanya. Jika manusia tidak mengagungkan nama Tuhan itu pada dasarnya agung. Dan jika manusia tidak memuliakan Tuhan itu, pada dasarnya Tuhan itu adalah mulia. Itu makanya pemazmur tidak mampu mengungkapkan kata-kata manusia untuk menunjukkan rasa kekagumannya memuji Tuhan. Tidak mampu dia. Di bahasa Batak, molodang tapasangat Tuhani marsangat do Tuhani. Saya naik. Molodang tapasangat pe Tuhani marsangat do. Jika kita juga tidak mampu memuji Tuhan, orang lain. Dan jika Tuhan itu pun tidak dipuji, memang namanya terpuji, termasyhur di seluruh dunia ini. Tapi pemazmur mengajak kita memuji Tuhan dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Ajakan memuji Tuhan itu artinya tidak ada batasan waktu. Selagi napas kehidupan ini ada, mari saudaraku pujilah Tuhan dalam hidupmu. Selagi napas ini. Tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Karena sungguh luar biasa dilukiskan
pemazmur Tuhan itu. Dan alasan dia memuji Tuhan nyata dalam nas ini. Tuhan itu tinggi mengatasi langit. Jika saudara naik pesawat, di atas langit masih ada langit. Naik lagi ke atas, ada langit. Artinya tidak dapat dilukiskan sungguh luar biasa kemahakuasaan Tuhan. Di seluruh tempat ada Tuhan. Maka Tuhan itu tinggi mengatasi langit. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Itu yang baru dikatakan oleh pemazmur. Sebab Tuhan itu mulia. Tuhan itu adalah sang pemilik dunia ini. Kepemilikan Tuhan terhadap dunia ini maka diperhatikan, ditunjukkan melalui tema khotbah ini. Keberpihakan Tuhan kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Itu nomor 2 alasan memuji Tuhan. Coba saudara bayangkan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, sungguh luar biasa itu. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang saya katakan tadi tidak ada batasannya, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan yang sungguh luar biasa merendahkan diri. Ini sungguh luar biasa yang satu ini. Tuhan yang sungguh luar biasa yang menciptakan dunia ini, yang mengatasi seluruh ciptaannya, dia hadir merendahkan diri. Coba kita bayangkan nanti sampai di rumah ini. Bagaimana melukiskan ini Tuhan yang merendahkan diri. Padahal saya katakan tadi, ketika manusia tidak mampu menguduskan Tuhan ini, Tuhan itu kudus. Ketika manusia tidak mampu mengagungkan Tuhan, Tuhan itu agung. Semua ada bagi dia. Tapi dia yang mempunyai kuasa. Dia turun merendahkan diri. Dia tanggalkan. Dia turun ke bumi ini. Siapa kita ini? Kalau kita ini sombong. Sebenarnya tidak ada alasan orang Kristen sombong. Tidak ada itu. Tanya dulu dirimu. Kalau kau katakan kau orang Kristen masih sombong. Tanya dulu. Tuhan yang sungguh luar biasa turun merendahkan diri. Saudara baca nanti Filipi 2. Ketika Yesus menurunkan tahta keakuannya. Dia datang ke dunia ini. Bahkan lebih rendah dari hamba. Lebih rendah dari hamba. Ketika Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya, aku tidak mampu. Sang nabi yang hidup dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hanya satu. Yohanes sendiri. Tidak ada yang lebih lagi. Nabi yang mampu hidup dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hanya satu. Yohanes. Hanya Yohanes. Tapi dia mengatakan sang nabi besar. Saya tidak mampu membuka tali kasutnya. Membuka tali kasut adalah pekerjaan hamba. Hamba Yesus Yohanes tidak mampu. Tapi Allah yang maha kuasa itu merendahkan diri. Lalu pertanyaan bagi kita yang mengaku pengikut Yesus. Apakah kita mampu menanggalkan keakuan, ego? Ini yang selalu terjadi. Itu makanya pertama sekali nas ini mengatakan, hai hamba-hamba Tuhan, puji dia. Hamba-hamba Tuhan. Sungguh luar biasa ini. Apakah pemazmur melihat para hamba arogansi? Apakah yang melayani Tuhan pemazmur melihat arogansi? Maka dikatakan pujilah Tuhan. Tanggalkan keakuanmu. Jangan kamu semakin besar, Tuhan itu semakin kecil. Itu makanya gereja kita HKBP tidak pernah memberikan tempat berbagi kesaksian. Kenapa? Terkadang orang bersaksi itu lebih besar daripada Tuhan. Sekali lagi, banyak kesaksian di gereja kita HKBP. Tapi dalam ibadah kenapa itu tidak dijadikan? Mau terkadang orang yang bersaksi itu lebih besar dari Tuhan. Tidak Tuhan lagi dimuliakan orang yang bersaksi itu. Allah yang maha kuasa, Allah yang bertahta di atas segalanya turun merendahkan diri supaya dia melihat ciptaannya itu.
Apa yang terjadi? Dia mengangkat harkat martabat orang yang kecil. Contohnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa itu bangsa Batak? Kecil, kecil. Danau Toba itu sungguh kecil. Tidak ada apa-apanya itu di Indonesia ini. Tapi dari sana orang Batak yang kecil, yang hina, yang papa itu diangkat Tuhan derajatnya melalui firman Tuhan. Sehingga dia duduk di negara ini disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Bukan hanya di negara ini, seluruh dunia ada orang Batak. Kecil orang Batak itu, sangat kecil. Tapi diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan. Yang selama ini orang Batak di kampung apa kerjanya? Holan na digabui, holan na mangulay. Tapi diangkat Tuhan derajatnya melalui kabar kesukaan, melalui Injil. Maka dia duduk disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Makanya Nasim mengatakan topik minggu. Jelas dikatakan, Tuhan menegakkan orang yang hina. Sebenarnya orang Batak itu tidak diperhitungkan di negara ini. Tidak ada yang diperhitungkan itu. Tidak ada itu. Tapi karena kuasa Injil, karena firman Tuhan, karena perhatian Yahweh Tuhan bagi orang-orang Batak, orang-orang kecil dulunya, Tuhan angkat derajat orang Batak. Dimanapun mereka mampu duduk bersama-sama anak-anak bangsawan, duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Itulah kehebatan firman Tuhan. Sungguh luar biasa yang selama ini tidak diperhitungkan karena firman Tuhan. Kita ini telah diperhitungkan. Oleh sebab itu, tinggalkan keakuanmu. Tanggalkan keakuanmu. Biarkan Yesus bersemayam di tahta keakuanmu. Yang kedua, saudaraku, mau dikatakan bagaimana Tuhan memperhatikan para ibu yang selama ini menangis siang dan malam seperti Hana. Ketika Peninna melihat melecehkan dia. Dia menangis terseduh-seduh setiap malam ketika tidak ada buah kandungannya. Tiap malam Hana menangis, berdoa dan Tuhan berikan. Itulah kehadiran Samuel. Artinya apa? Pada ayat 9 dikatakan ia menundukkan perempuan yang mandul. Memberikan sukacita. Artinya bersama Tuhan semuanya yang kita butuhkan dalam hidup ini Tuhan berikan kepada kita. Maka betul apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dia tidak mampu lagi dengan kalimat-kalimatnya sendiri melukiskan sungguh luar biasanya memuji Tuhan. Karena Tuhan sempurnakan seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu kita jemaat Tuhan yang hadir malam ini juga harus layak memuji Tuhan. Dalam memuji Tuhan, hadirkanlah pujian bagi Tuhan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Memuji Tuhanlah dari lubuk hatimu paling dalam. Dan ingatlah ketika kita memuji Tuhan, sepanjang napas ini ada kita memuji Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Tuhan akan mengangkat kita dari berbagai persoalan hidup. Tuhan akan memberikan jawaban terhadap doa-doa kita. Bahkan lebih dari situ, Tuhan akan menempatkan kita, mendudukkan kita sejajar dengan orang-orang bahkan para bangsawan. Bukankah demikian halnya dengan Yesus? Dia yang bersemayam di sorga, dia turun ke bumi ini. Kembali dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga kita yang punya Tuhan Yesus. Mari saudaraku, melalui ibadah ini kita diingatkan agar senantiasa memuji Tuhan sepanjang hidup ini. Selagi napas masih ada, pujilah Tuhan. Dan ingatlah, keberpihakan Tuhan kepada orang-orang kecil, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, mungkin kata-kata kami tidak layak memuji nama-Mu. Sebab ketika kami pun tidak memuji Engkau, Engkau adalah agung adanya, Engkau kudus adanya, Engkau mazmur adanya. Tapi selagi napas kehidupan ini masih ada, kiranya Tuhan memampukan kami memuji kemuliaan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami ini. Terkadang kami tidak sadar, bahkan jauh dari harapan Tuhan bagi kami.
Tuhan yang sungguh luar biasa, yang maha kudus, maha mulia, turun ke tengah dunia ini, melihat kami yang hidup di dalam dosa, agar kami menjadi milik-Mu. Kiranya kami harus mampu menurunkan tahta keakuan kami dan membiarkan Yesus Kristus bersemayam di dalam tahta keakuan kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu memuji Tuhan yang hadir dari lubuk hati kami yang paling dalam. Berkati kami Tuhan, agar senantiasa hidup kami ini menjadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir malam sore hari ini. Biarlah mereka juga menaikkan pujian bagi Tuhan dari terbit matahari hingga tenggelamnya. Sepanjang hidup kami senantiasa memuji Tuhan. Berkati seluruh pelayan ibadah, sehingga pelayanan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jauhkan dari kami tinggi hati, sehingga kami hidup dalam kerendahan, karena di hadapan-Mu kami ini bagaikan sekam yang diterbangkan oleh angin. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah mereka yang sakit, agar mereka sembuh. Bagi jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahunnya, Tuhan memberkati mereka sehingga kehidupan mereka penuh dengan sukacita. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan anak, kami tahu Tuhan tidak mustahil bagi-Mu. Kiranya karuniakan bagi mereka buah kandungan agar sukacita mereka semakin sempurna. Bagi jemaat Tuhan yang menginginkan pendamping hidup, kami tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sempurna. Pertemukan Tuhan mereka yang menjadi jodoh, sehingga kami yakin dan percaya karena jodoh itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan bagi setiap jemaat Tuhan yang menginginkannya. Bagi para mahasiswa yang baru masuk kuliah, kiranya Tuhan mengajar mereka mempergunakan waktu dengan baik. Sungguh banyak persoalan yang mereka hadapi, tapi ketika mereka bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong setiap mahasiswa. Pribadi lepas pribadi kami yang hadir di sini, ada pergumulan kami masing-masing. Sendengkan telinga-Mu Bapa dalam Yesus Kristus, ketika kami menaikkan doa-doa kami di tengah keluarga, di rumah kami, di kamar kami masing-masing. Sebab kami yakin dan percaya dan iman Tuhan akan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, kita puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan Raja Maha Tinggi. Karena
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Ya, terima kasih untuk para jemaat yang sudah datang hari ini. Kami tunggu kedatangannya di minggu depan. Boleh diajak juga teman-teman dan rekannya. Mari kita pulang dan tetap bersuka cita. Kebaiknya dengan hati bersyukur.